Terima kasih Bu Deria. Lalu kita lanjutkan Bapak Ibu dengan yang kegiatan kita ya, project kita kemarin di sites.google.com. Silakan Bapak Ibu kunjungi kembali. Nah, lalu di sini sudah ada project yang kemarin kita buat yang ini ya namanya yang portofolio CGP A7. Nah, ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu buka. Oke, ini klik yang sudah membuat silakan ini yang saya buat kemarin Bapak Ibu. Nah, ini kan masih tampilan masih proses, ditunggu sebentar. Oke, kira-kira di sini. Nah, ini yang saya buatkan adalah kita akan membuat semacam tombol menu yang nantinya akan mengarah ke profil beberapa halaman. Ada halaman beranda, profil, nyata, dan umpan balik mungkin begitu ya. Jadi pas di sini saya hapus sebentar, di sini juga saya hapus dulu. Nah, di sini di bawah sini akan saya buat dulu sekatnya Bapak Ibu di fader. Silakan gunakan yang di fader ini. Maka akan ada garis pemisah di antara sini. Lalu untuk membuat tombol menu Bapak Ibu supaya tampilan portofolio digital kita semakin bagus, sebenarnya bisa kita menggunakan button ya, button ini kita isikan buttonnya misalnya tombol profil gitu ya. Di sini link profilnya. Nah, ketika link profil di sini langsung muncul di site. On the site ada profil, ada artinya modul 1, modul 2 sampai ke umpan balik Bapak Ibu. Bawakan sedikit. Nah, jadi kita bisa memilih di sini. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Lalu kita insert. Nah, tapi tombolnya ini sederhana sekali Bapak Ibu. Bentuk kotak seperti ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan triknya. Kita akan menggunakan gambar loh. Kita akan menggunakan gambar. Silakan Bapak Ibu pilih insert gambar, insert image yang ada di sini. Ya. Lalu pilih upload. Udah, ini silakan Bapak Ibu pakai aset yang kita kemarin yang di s.id bahan CGP A7 itu. Di sini saya sudah siapkan misalnya tadi ada profil, icon profil, lalu pilih open. Nah, maka akan ada di sini. Kita akan membuat mungkin 4 tombol ya Bapak Ibu. Mungkin 4 tombol. Kalau di sini kita geserkan, maka nampaknya kalau 4 tombol akan terlalu besar ya. Nah, kita geserkan. Nah, ketika kita mau menggeserkan seperti ini, koneksi saya agak kurang stabil ya Bapak Ibu. Nah, maka dia tidak proporsional Bapak Ibu. Tinggal kita klik lagi ke uncrop. Supaya dia proporsional nariknya, kita bisa tekan shift lalu tekan yang di sudutnya, pilih titik yang di sudutnya, tapi dengan menahan tombol shift di keyboard. Lalu tarik ke bawah. Itu seperti itu. Oke, mungkin kurang dasar lagi. Nah, untuk membuat tombol yang ukurannya yang mungkin sama ya Bapak Ibu, kita bisa akali, kata Pak Herman tuh akali, kita salin Bapak Ibu, kita Ctrl C lalu bisa Ctrl V, paste, maka akan ada di bawah. Tapi kita mau membuatnya sejajar nih Bapak Ibu, kita bisa caranya kita tarik gambarnya, arahkan mouse-nya ke gambar yang di bawah ini, lalu kita tarik ke atas. Nah, maka dia akan pindah ke bawah sini. Mau satu kali lagi ya, paste lagi. Kita tarik lagi, pindah lagi ke atas. Seperti itu sampai di nomor yang keempat. Nah, tinggal kalau sudah berjajar seperti ini, kita tinggal klik fotonya, kita tinggal klik titik 3, lalu replace image. Kita upload di gambar yang kedua. Misalnya gambar kedua adalah pendidikan.
Ini logo pendidikan, icon pendidikan. Lalu yang ketiga ada aksi nyatanya, logonya, logo aksi nyata ini, misalnya icon aksi nyata. Lalu yang ini kita replace juga, lakukan hal yang sama. Kita upload, lalu di sininya kita icon umpan balik. Sudah selesai Bapak Ibu. Nah, tinggal kita arahkan Bapak Ibu sekalian, kita tinggal arahkan gambar-gambar ini akan menjadi sebuah tombol menu. Caranya klik pada salah satu gambarnya. Di sini ada insert link yang bentuk rantai. Yang bentuk rantainya kita masukkan linknya. Klik, maka akan terpilih juga nih. Mau ke arah kemana? Arahnya ke profil, atau ke modul 1, modul 2, modul 3, atau arahnya ke umpan balik. Nah, saya arahkan contoh nih ke profil, lalu apply. Jangan lupa diklik tombol apply-nya Bapak Ibu. Di sini ada tombol apply atau terapkan. Lalu di icon pendidikannya ini juga sama posisinya, di insert link juga. Lalu di apa nih? Aksi nyata kita arahkan ke aksi nyatanya, misalnya salah satu modul yang saya pilih ini. Apply. Lalu yang ini juga kita apply ke halaman umpan balik. Lagi. Oke, nah ini Bapak Ibu untuk membuat tombol menu. Kita coba preview ya Bapak Ibu. Kita coba preview. Nah ini halaman kita. Ketika di halaman kita ini, di sini ada gambarnya mungkin ya, di loading ya. Oke. Nah ini ada tombol. Lalu ketika kita arahkan ke kursor, maka akan berbentuk arahkan ke gambar, maka akan bisa diklik Bapak Ibu. Kita arahkan nih ke sini, lalu kita ke halaman profil. Nah seperti itu Bapak Ibu. Satu kegiatan kita sudah, satu tipsnya sudah. Kita lanjut ke tips yang lain Bapak Ibu. Kita masih di halaman beranda nih. Di halaman beranda kita akan coba membuat, hubungkan ke link media sosial. Tentu Bapak Ibu sendiri selain mengupload di Google Site-nya, tentu Bapak Ibu sendiri akan mengisikan seluruh kegiatan Bapak Ibu itu di media sosial. Nah, silakan Bapak Ibu persiapkan link media sosial yang Bapak Ibu punya. Lalu di bawah sini mungkin bisa kita tambahkan pemisah lagi, kita pakai divider, kita pisahkan lagi, lalu kita tambahkan yang mana nih, social link. Nah, di sini ada disediakan 3 social linknya Bapak Ibu. Ada di sini kita upload yang pertama, misalnya kita pilih yang Facebook, lalu yang kedua kita pilih yang apa nih Bapak Ibu, Instagram. Di sini kita pilih di icon, di bahan dan gambar ini sudah saya lengkapi ya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu pakai, atau Bapak Ibu bisa tambahkan sendiri logonya dengan mencari di Google atau di Canva Bapak Ibu, lebih bagus. Lalu di sini email. Nah, sebagai bahan latihan saya sudah buat di bahan kita .id, bahan PGP HTTP. Saya di sini sudah, ya, saya di sini sudah membuat bahan portofolio Bapak Ibu. Di sini ada link media sosial saya, contoh nih, contoh link media sosial saya nih. Kita copy, lalu kita balik lagi, kita paste. Nah, lakukan hal yang sama Bapak Ibu sampai semuanya terisi. Kalau nggak salah, kalau nggak terisi, maka nggak akan bisa tersimpan. Oke, ini kita pelan-pelan Bapak Ibu. Kalau misalnya kita insert, maka
Oh bisa nih, tapi satunya tidak terisi Bapak Ibu, karena kita tidak insert tadi, ya. Nah lalu di sini mungkin 3 dulu, saya contohkan 3 ya Bapak Ibu. Kita bisa arahkan ke tengah, atau kita garisnya ini kita arahkan sampai ujung, sampai mentok, lalu di sini juga kita sampai mentok, biar icon media sosial kita itu di tengah. Lalu di sini kita bisa pilih mau small, medium, atau large. Kita pilih yang besar aja Bapak Ibu. Nah supaya kita di sini ada terlihat, kita tambahkan dulu yang text box. Kita tambahkan text box, misalnya tulisannya adalah ikut saya. Ikut saya, lalu kita tengahkan, atau kita tebalkan juga. Nah, temanya kita ubah jadi ini. Oke, ini ada di atas. Kita tinggal geser Bapak Ibu. Kalau mau menggeser semua icon-icon yang ada di project ini, kita bisa tarik ya sampai dia icon cursor kita menjadi tanda plus itu yang anaknya ada panah samping kanan kiri. Kita tarik ke atas Bapak Ibu. Maaf, termute Pak Usmi, saya lagi mute all ini. Kayaknya pesertanya masuk, mic-nya langsung terbuka. Boleh izin Pak Usmi untuk menjadikan Bu Novita co-host juga, karena tidak ada ikonnya di saya. Mute itu Pak Usminya. Mic-nya Pak Usmi. Oke, saya lanjut Bu Jalia, Bapak Ibu sekalian. Mungkin tadi terpotong mungkin di sini ya Bapak Ibu. Tadi tulisan ikuti saya-nya ada di bawah. Kita mau pindahkan setiap elemen-elemen yang ada di project Google website Google Site ini bisa kita atur, bisa kita pindahkan Bapak Ibu. Kita bisa tarik aja sampai maunya di mana. Nah, kita maunya pindah ke atas icon media sosial, lalu bisa pindah. Nah, itu Bapak Ibu tips yang kedua nih. Yang kedua nih. Lanjut kita ada yang selanjutnya, kita akan membuat footer Bapak Ibu. Nah, supaya footer kita lebih bagus, halaman Google Site kita lebih bagus, kita akan membuat footer. Caranya, arahkan ke bawah sekali Bapak Ibu. Kita arahkan paling bawah nih. Di sini akan ada tampil add footer. Tampil add footer, lalu Bapak Ibu tinggal klik add. Nah, di sini mau dikasih teks apa? Biasanya kalau di website itu kayak copyright segala macam. Di sini sudah saya buatkan teks footernya, ada portfolio copyright. Ini 2023, nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan sendiri dengan nama Bapak Ibu. Ini atau kreativitas Bapak Ibu. Nah, ini saya tengahkan terlebih dahulu. Kalau misalnya dirasa ini terlalu jauh jaraknya, kita mainkan spasinya Bapak Ibu. Kita mainkan ke single. Nah, single space, lalu di sini bisa kita tebalkan yang ini, atau kita ubah hurufnya menjadi agak sedikit lebih besar. 14 mungkin 18. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Bisa juga kita ubah temanya menjadi lebih hitam ya. Atau nggak usah ini aja. Kayak tadi ya. Oke. Nah, kalau hitam berarti ininya kita ubah warna menjadi putih. Oke, Bapak Ibu, ini tampilan halaman kita untuk membuat footer. Lalu Bapak Ibu, kalau sudah mengedit satu halaman seperti ini, jangan lupa dipublish terlebih dahulu. Nah, ini ada perubahan yang kita lakukan. Ya, silakan Bapak Ibu publish lagi. Oke, sudah bisa. Oke.
Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu, kita yang ke berapa ini, mengganti header di halaman profil. Oke, kita akan membuat menghias di halaman profil Bapak Ibu. Setelah kita selesai ini di halaman beranda, kita balik ke halaman profil. Nah, kita hias. Ini kan belum kita hias Bapak Ibu. Nah, untuk menghias di halaman profil ini, saya akan mencoba membagikan triksnya Bapak Ibu ya. Karena ketika kita mempreview di halaman ini, saya contohkan nih Bapak Ibu. Ketika kita mengganti header ini dengan foto, biasanya Bapak Ibu kan kepengen nih fotonya adalah foto diri atau foto yang dengan teman-temannya misalnya. Saya maunya yang seperti ini misal. Nah, mungkin yang seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, nah jadi kan terpotong nih Bapak Ibu. Ketika kita lihat preview di halaman tampilan di desktop seperti ini, desktop atau komputer seperti ini. Lalu ketika di halaman tablet seperti ini, di halaman smartphone jadi seperti ini. Nah, gitu Bapak Ibu. Supaya semuanya gambarnya itu sama, kita nggak usah pakai header yang di sini Bapak Ibu. Kita hapus headernya. Kita hapus di sini, delete header. Nah, kita pakai gambar aja. Kita nggak usah add header. Kita pakai gambar. Caranya Bapak Ibu bisa tambahkan image seperti yang saya kasih lihat di sini, atau bisa Bapak Ibu langsung klik 2 kali. Nah, akan tampil nih. Langsung kan gini, image. Image ini yang image ini ya. Image pakai drive. Ulangi Bapak Ibu ya, klik 2 kali di bagian sini, lalu kita pilih yang upload yang sebelah kanan. Lalu kita pilih yang banner. Nah, banner profil. Yang saya tandai di aset workshop kita yaitu ada banner profil. Ini kecil ya Bapak Ibu. Kecil, tapi kita bisa besarkan, tarik ke samping nih, sampai penuh. Nah, ukuran untuk membuat banner ini 1920 kali 480 pixel Bapak Ibu. Tadi kemarin tuh siang tadi ada yang nanya. Terus 1920 kali 480 pixel. Nah, ini kan kecil nih. Kita tinggal pilih yang uncrop. Nanti dia akan besar. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ini gambar tema di belakangnya kurang bagus, Bapak Ibu bisa tambahkan stylenya menjadi agak lebih, atau ganti warnanya menjadi seperti ini. Ya, atau kita bisa dari ini aja lah. Oke, nah lalu setelah sudah seperti ini, coba kita cek Bapak Ibu perbedaannya. Nah, ini adalah tampilan versi smartphone. Nah, nggak terpotong kan gambarnya, lalu di sini bentuk tablet juga tidak terpotong. Lalu di sini apalagi kita bentuk desktop atau komputer, nggak terpotong Bapak Ibu. Ini triknya. Oke. Nah, untuk membuat banner ini sudah nanti di Telegram saya kasih contohnya. Mungkin untuk di tutorial di Zoom ini akan tidak cukup waktunya, tapi nanti pas saya tanya jawab kalau ada waktunya yang bersisa saya akan jelaskan Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Kita akan mencoba untuk membuat slide profil. Oke. Membuat slide profil sampai di sini. Saya akan bagikan lagi ke Telegram. Oke, di slide profil. Nah, ini tadi header footernya sudah ada Bapak Ibu. Sudah ada oleh kita buat tadi, sama nih, semua halaman nanti akan terbuat footernya. Kita akan tambahkan slide profil. Untuk slide profil, saya akan menggunakan content block di sini Bapak Ibu. Yang sudah diatur oleh Google, saya maunya yang ini, sesuai kreasi Bapak Ibu. Lalu yang di sininya,
di icon plus ini kita akan masukkan Google Slide. Google Slide itu sudah kita buat profil kita. Saya contohkan nih Bapak Ibu di bahan kita. Di bahan kita sudah saya siapkan, ini adalah profil saya, ini adalah slide presentasi Google Slide ya Bapak Ibu yang sudah memuat profil saya nih. Saya sudah bagikan template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan, atau kalau Bapak Ibu membuat sendiri itu lebih bagus sekali Bapak Ibu. Di sini ada 5 slide. Nah, di sini. Waduh, sinyalnya agak susah juga. Izin sebentar Bu Juaria, saya mau pasang Pasang ring light. Silakan Pak. Ya, pasang chargernya itu. Iya, ini Bapak Ibu mohon tidak mengklik aktifkan annotate ya. Ini siapa tuh? Nah, ini ada coretan sedikit, Oke. jadi nanti jangan mengklik annotate ya Bapak Ibu. Silakan Pak Usmi lanjut. Saya Ya, pasang lanjut, Bu slide-nya ya. Juaria. Ya, lanjut Pak. Ini ada 5 slide Bapak Ibu, saya contohkan di sini, nanti Bapak Ibu sesuaikan. Jangan lupa dibuat make a copy-nya dulu Bapak Ibu, biar bisa Bapak Ibu edit sendiri. Oke, saya lanjutkan di mana? Oh, di sini ya. Saya lanjutkan, saya tambahkan Bapak Ibu. Oh iya, saya lupa. Jangan lupa ketika Bapak Ibu sudah berhasil make a copy, di slide-nya jangan lupa Bapak Ibu bagikan. Dan di sininya tolong dibuat anyone with the link, atau bagikan ke semua yang ada linknya. Lalu di sini jadikan viewer aja, jadikan viewer. Jadikan viewer, pastikan gini ya Bapak Ibu, jangan sampai dibatasi. Ketika dibatasi nanti nggak tampil gambar slide-nya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Di sini kita tambahkan. Lalu Bapak Ibu pilih yang from drive. Nah, di bagian sebelah sini ada muncul drive kita, share drive atau share with. Nah, ini yang kita bagikan. Saya salah meletakkannya di pelatihan, ada di workshop, portfolio, lalu namanya tadi profil saya. Aduh, ini ya, jalan. Di sini ada profil saya. Nah, setelah Bapak Ibu pilih profil saya, slide profilnya Bapak Ibu masing-masing, nantinya di drive Bapak Ibu masing-masing, silakan pilih insert. Oke. Nanti akan tampil di sebelah sini. Nah, oke. Sambil menunggu prosesnya Bapak Ibu, di sini ketika kita klik ada pengaturan di sini Bapak Ibu. Kita buat settingnya dulu. Kita buat pengaturan. Mana nih ya? Nggak muncul. Klik setting, oke. Nah, kita setting Bapak Ibu, setting presentation settingnya kita buat auto start, biar slide-nya akan muncul secara otomatis, lalu low playback akan mengulang. Ketika slide yang terakhirnya habis akan mengulang lagi. Lalu berapa sih durasinya yang mau setiap slide? Ada pilihan 2, 3, 5, dan 10 detik. Silakan Bapak Ibu pilih, lalu mulainya dari slide keberapa? Saya mulai dari slide yang pertama. Kita pilih dan lalu selesai. Nah, Bapak Ibu bisa mulai di situ. Lalu diisi di sini, bukan di sini ya, di sini. Isi teksnya bisa Bapak Ibu sesuaikan sendiri. Oke. Ini salam. Nah, lalu di sini pastikan mungkin terlalu besar, saya buat dulu spasinya single.
Iya. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi di sini ada sedikit narasi, perkenalan. Di sini ada profilnya. Kalau mau dibesarkan, silakan Bapak Ibu tarik icon ini. Jadi dia akan membesar. Silakan disesuaikan Bapak Ibu. Lanjut nih, yang selanjutnya kita juga bisa pada halaman ini menambahkan narasi dengan teks teks collectible. Teks collectible, misalnya ini kita akan coba kita akan buat teks collectible dan galeri foto ya Bapak Ibu. Nah, teks collectible dan galeri foto ini kita bisa tambahkan ini collectible text ini sudah baru kemarin rasanya. Mungkin saya bisa lewatkan dulu, lalu kita tambahkan ke image carousel. Nah, image carousel kita Bapak Ibu silakan tambahkan beberapa gambar. Oke, ini gambar ini, lalu Bapak Ibu open, lalu insert. Nah, Bapak Ibu bisa arahkan ke tengah. Oke, Bapak Ibu arahkan ke tengah. Lalu di sini setting juga biar, oh ya, diklik setting Bapak Ibu ya. Saya sensor sebentar. Ketika di gambarnya, klik setting. Lalu di sini ada setting lagi nih, icon gear lagi, setting lagi. Di sini kita buat show dot, lalu show caption, lalu di sini auto startnya juga kita conteng biar dia akan berpindah secara otomatis. Durasinya, kecepatan perpindahannya berapa? Ada yang very slow, slow, medium, atau fast. Silakan Bapak Ibu sesuaikan. Lalu pilih update. Nah, maka dia akan berpindah secara otomatis. Nah, di sini mungkin untuk bagusnya kita tambahkan sedikit text box Bapak Ibu. Oh, ada di bawah. Lalu itu misalnya dari atas, tapi nanti kita pindahkan ke bawah Bapak Ibu. Nah, tinggal kita tarik di sudut kiri, di sebelah kiri, lalu kita tarik ke bawah, arahkan ke sini. Nah, selesai Bapak Ibu. Jadi make gallery. Nah, oke. Baik, Bapak Ibu, lalu sebagai yang terakhir nih, sebenarnya ini yang terakhir di halaman aksi nyata ya. Di halaman aksi nyata kita pilih yang modul 1. Silakan Bapak Ibu kreasikan sendiri di halaman header-nya. Saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan untuk membuat aksi nyata kita atau kegiatan yang pernah kita lakukan, misalnya sudah kita upload nih videonya di YouTube, kita bisa insert di sini, kita pilih yang upload YouTube. Nah, silakan Bapak Ibu cari, Bapak Ibu bisa bisa membuat share linknya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa membuat share linknya, atau Bapak Ibu bisa pencarian demonstrasi Bapak Ibu, atau link pribadinya Bapak Ibu bisa Bapak Ibu tampilkan demonstrasi. Nah, itu misalnya dicari. Saya praktekkan di sini Bapak Ibu ya. YouTube tambah dulu. Cari di YouTube saja. Sinyalnya agak terganggu Bapak Ibu, mohon maaf karena di sini lagi hujan. Jadi sinyalnya agak sedikit terganggu. Nah, Bapak Ibu bisa masukkannya dari share link yang di YouTube ya, atau langsung pencarian ini. Nanti masuknya seperti ini. Nah, ini misalnya ya, ini bukan punya saya. Select, select. Nah, nanti dia akan masuk di sini Bapak Ibu. Nah, lalu di sini narasinya silakan Bapak Ibu sesuaikan. Dan di sini ada
adalah narasinya. Misalnya narasinya saya buat seperti ini. Nah, misalnya Bapak kira sebagai salah satu referensinya. Jadi seperti itu. Oke, lalu untuk yang bagian terakhir Bapak Ibu di umpan balik biasanya kita gunakan untuk testimoni ke anak, testimoni atau umpan balik dari siswa, murid, rekan sejawat ataupun rekan yang lain. Dan kita juga bisa menambahkan Google Form Bapak Ibu. Google Form. Untuk di Google Form Bapak Ibu arahkan ke bawah, di sini ada form. Ada form untuk memasukkan Google. Namun sebelumnya Bapak Ibu silakan disiapkan dulu Google Form-nya. Saya sudah menyiapkan di bahan-bahan kita. Silakan Bapak Ibu make a copy ya. Lalu Bapak Ibu atur sendiri kata-kata yang mau diisi oleh pengunjung kita. Saya coba contohkan Bapak Ibu ketika kita mengklik form, maka di sini akan muncul langsung muncul form yang paling terakhir kita gunakan Bapak Ibu. Form yang paling terakhir kita gunakan. Nah, di sini ada beberapa form yang saya buat. Ini yang terakhir saya gunakan yang tugas 1, absen 3. Nah, silakan Bapak Ibu cari. Bisa nggak kita filter? Nggak bisa nih. Ini di list nih. Nah, ini list dengan namanya Bapak Ibu. Saya sudah buat pada salah umpan balik. Nah, nih. Di umpan balik Bapak Ibu namanya. Jadi perhatikan namanya Bapak Ibu. Klik, pilih, lalu kita pilih insert. Nah, ini di insert. Silakan Bapak Ibu perbesar dengan cara menarik titik yang ada di sudut di kanan bawah. Nah, lalu dia akan membesar ke sini Bapak Ibu. Kita tarik aja lah Bapak Ibu. Nah, sampai dia habis mentok. Sinyal saya agak kurang bersahabat, jadi tampilannya agak kurang jelas nih. Nah, ini tampilannya. Silakan kalau masih kurang panjang, tarik yang ada di titik yang ada di tengah bawah. Nah, misalnya, udah dia akan menyesuaikan sendiri. Oke. Nah, ini Bapak Ibu umpan balik kita. Lalu setelah kita melakukan perubahan, silakan Bapak Ibu publish. Jangan lupa tuh Bapak Ibu. Oh ya, ada yang tanya juga nih tadi, coba kita cari publish setting ya Bapak Ibu. Nah ini, oh nggak ada ya di sini. Oke, yang untuk link penugasan Bapak Ibu, link penugasan adalah link yang dipublish Bapak Ibu sebenarnya. Oke, saya contohkan ini, kita lakukan perubahan, kita publishkan. Nah, kita publish nih. Silakan Bapak Ibu kalau sudah dipublish, klik di sini yang sebelah publish kan ada ini ya, ada panah ke bawah, lalu Bapak Ibu bisa pilih view publish site ya, view publish site. Nah, ini adalah halaman umpan balik. Nah, jadi yang untuk di hari tugas 1 kemarin kalau salah, tugas 1 hanya di halaman beranda. Nah, silakan Bapak Ibu copy link yang ada di halaman beranda ini. Lalu nanti di tugas yang kedua akan meminta di halaman profil. Silakan Bapak Ibu klik di halaman profil, yang ini yang di copy ya, yang dipastekan di tugas kita. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, demikian hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf pada hari ini. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Ibu Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Silakan jika ingin bertanya, kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Hari ini fokus ke tanya jawab apa yang Ibu Bapak rasa masih kurang jelas. Ini kami sambil memantau grup Telegram juga. Bapak Ibu sekalian, silakan raise hand untuk pertanyaannya.
Oh ya, Pak Usmi itu Oh iya, papikonnya Bapak muncul Ibu emang Pak yang ya. saya mohon itu Silakan, silakan Pak Usmi. yang Sambil mana menunggu Bu? pertanyaan dari Ini. teman-teman. Oh ya, Ya, nah ya. Ini apa namanya? Yang di grup Telegram mohon diaktifkan chatnya Ibu Bu Novita ya, bantu, atau Ibu Agnita, biar ada yang nanya juga nih di grup Telegram. Jadi bisa kita langsung demonstrasikan Bu Yuri ya. ini ada Pak Samsung, Pak. Ini Pak. Boleh Pak, saya nggak tahu nih Bapak atau Ibu boleh open mic dan Ya. kameranya kalau berkenan Bapak atau Ibu, silakan langsung saja untuk pertanyaannya. Ini nama saya Aprilia. Oh Ibu silakan Izin. Ibu. Iya, lupa ganti rename di Zoom-nya ya. Karena saya pakai HP. Izin bertanya ya. Halo, apakah suara saya terdengar? Mendengar jelas Ibu, silakan. Di bagian mana yang kurang jelas? Ini tadi kan saya masuknya agak terlambat. Yang ingin saya tanyakan yang pada saat kalau di previewnya ditampilkan di HP, kemudian di tablet supaya gambar header-nya pas, itu tadi kalau nggak salah header-nya dihapus, kemudian diganti gambar image ya kalau nggak salah, tapi image-nya dalam bentuk banner. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah juga berlaku untuk yang di beranda? Jadi dari beranda setiap halaman itu kalau header-nya dihapus semua, jadi pada saat diganti banner, apakah di tampilan HP-nya atau tablet tetap akan terlihat semua, tidak seperti yang bawaan header-nya? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Baik, boleh langsung dijawab Pak Usmi biar nggak lupa. Ini nanti untuk Ibu Emilda dan Ibu satu lagi tadi siapa ya? Silakan. Langsung dijawab aja Pak Usmi. Baik, terima kasih Ibu April untuk pertanyaannya. Nah, ya Bu, sangat berlaku juga nih untuk halaman beranda, saksi nyata, atau halaman yang lain. Di pertemuan pertama, di hari pertama, kenapa saya mencontohkan di beranda itu bannernya dari yang disediakan oleh Google, supaya Bapak Ibu memahami, oh ini gunanya. Jadi perbedaan antara beranda dan profil. Namun jika pada akhirnya Bapak Ibu, oh lebih bagus yang seperti yang di profil ya, karena gambarnya tidak akan terpotong, bisa Bapak Ibu aplikasikan seperti itu. Jadi di banner di berandanya Ibu sesuaikan lagi, bukan profil namanya, artinya apa, beranda atau apa sih yang kreasi Ibu lah. Bisa sekali Bu, sangat bisa Bu. Baik, Ibu bagaimana Ibu April? Oh Ibu April yang belum bertanya. Kalau oke, Silakan terima Bu. kasih Bu. Kalau misalkan header-nya yang misalkan di halaman pertama beranda tetap menggunakan header, kemudian di halaman kedua header-nya dihapus, apakah karena saya tidak mencoba ya, saya baru menyimak, tidak mempraktekkan langsung. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah di halaman kedua pada saat kita menghapus header, apakah akan berpengaruh di halaman pertama yang di beranda? Oh gini, saya langsung jawab Bu Juwaria. Iya. Ya Pak, Ya. langsung biar nggak lupa. Terima kasih Bu Juwaria. Baik, nah baik Ibu, di sini juga di praktiknya saya sudah contohkan nih Ibu, di halaman beranda dan di halaman profil ini kan berbeda nih. Di halaman beranda kita pakai yang pakai aset atau foto yang bawaan dari si Google-nya. Lalu di halaman profil juga kita menggunakan banner kreasi kita sendiri. Jadi di setiap halaman ini, saat beranda, profil, aksi nyata, itu pengaturannya berbeda-beda, tidak saling terhubung. Misalnya nih,
Bu ini Bu Aprilia, saya contohkan aja lah. Ini di halaman beranda nih, kita posisinya di halaman beranda. Misalnya kita hapus nih kan, kita hapus. Misalnya kita hapus, kosong tuh kan, nggak akan tidak akan berpengaruh di halaman profilnya, di halaman modulnya, nggak akan terpengaruh kok. Jadi setiap halaman ini adalah pengaturan yang berbeda-beda. Jadi saya balikkan. Jadi seperti itu, Ibu. Gimana Bu April? Baiknya Iya, bisa langsung coba sih. Iya, sangat jelas sekali, Pak. Terima kasih. Boleh tambah lagi, Pak? Bu, izin. Silakan satu Bu Emil tadi sampai capek mengangkat tangan Bu. Silakan Bu satu. Bisa nggak diulangi yang saya kan sudah pernah mencoba yang button ya, tapi buttonnya masih standar, tidak yang berupa gambar. Karena saya tadi telat, bisa nggak diulangi kembali, Pak, caranya? Gimana? Ibu di grup mohon izin ya Bu ya, di grup Telegram itu sudah saya siapkan ininya apa video tutorial singkatnya Bu, yang ini tidak salah yang saya tampilkan nih Bu ya, langsung saya menggunakan yang ini yang materi pertama Pak. Ini nih, nah membuat tombol menu Bu. Nah membuat tombol menu tutorialnya ada di sini. Nah ini Bu ininya. Oke, Mungkin Pak, bisa, terima kasih. ya mungkin bisa Ibu sebutin, walaupun tutorialnya sederhana Bu, harap dimaklumi. Iya. Baik, tadi ada Pak Hapyudin dan Ibu Emil. Masih ingin bertanya Pak Hapyudin, Bu Emil, silakan. Ini kelihatan semua Pak chatnya Pak, dengan Novita, dengan Pak Hapyudin, main japri ya. Bu Melti, silakan Pak Hapyudin. Ya, baik. Terima kasih Bu Juju dan juga Pak Usmi. Kalau misalkan kita di di site kita ini kita menginsert Google Form ya. Google Form misalnya katakanlah untuk misalkan untuk apa? Untuk buku tamu atau untuk untuk apa tadi? Untuk umpan balik feedback ya. Itu nanti setelah kita publish itu responsnya itu tetap tersimpan di drive kita ya, atau seperti apa? Kemudian misalkan sudah tersimpan respon itu, apakah apakah Google Form itu harus secara berkala harus kita riset? Gitu. Terima kasih. Itu saja pertanyaannya. Baik, saya langsung jawab Bu Julia ya. Langsung Pak. Ya baik, terima kasih Pak Hapyudin. Nah lalu tadi untuk Google Form ya Pak ya. Untuk Google Form nanti kan setiap pengunjung kita tampilkan di sini ya. Oh di sini kada salah. Nah ini Pak Hapyudin. Nanti kan di umpan balik kita kan seperti ini bentuknya, di setiap pengunjung yang datang tentunya akan menjadi seperti ini. Mereka masukkan nama, asal sekolah, dan informasi yang menarik, terus apapun ceritanya ya, lalu disubmit. Nah sama seperti form biasanya, kita juga akan masuk ke dalam respon di Google Form kita, lalu itu bisa kita kita keluarkan dalam tampilannya menjadi Google Sheet gitu, seperti biasanya menjadi Google Sheet. Lalu tidak harus kita riset, Bapak Ibu, Pak Hapyudin, tidak harus kita riset. Namun kalau misalnya pengaturan di Google Form kita itu kita buat dibatasi satu kali dengan email yang sama, ketika Pak masuk misalnya dengan email yang sama nih, kita batasi satu kali, maka tidak bisa merespon lagi. Nah, tapi di dalam umpan balik atau buku tamu ini sebaiknya kan kita tidak menggunakan yang satu kali respon. Jadi untuk pengunjung itu bisa masuk berkali-kali dan bisa berkomentar berkali-kali dengan kita. Biar tampilannya tetap seperti ini. Nah, begitu Pak Hapyudin. Ya, baik. Terima kasih Pak Usmi. Ya.
Terima kasih Bu Juju. Sama Pak, ya baik. Pak Usmi, ini ada kejadian loh. Kemarin kan mau mengisi, ada batasan, ada 500 misalnya saya sudah menggunakan Google Form itu. Tiba-tiba nggak bisa diisi lagi, jadi harus dikosongkan. Pernah kejadian seperti itu nggak Pak Usmi? Oh, gitu ya Bu ya. Kalau sampai 500 Belum pernah menemukan. kayaknya belum pernah. Oh iya, peserta kita nih Bu, hampir tuh mau 500, tapi belum sampai 500. Jadi belum pernah kejadian kalau sampai 500 juga ya. Iya, kalau ada Mungkin ya, kejadian seperti itu, solusinya tadi oh gitu. dikosongkan dulu. Kita kosongkan dulu ya Bu Jaya ya. Mungkin karena Iya. drive penuh juga bisa terjadi seperti itu. Iya, iya betul, betul, betul. Oh Ini iya ada- nih. Ya silakan Pak. Oh Silakan iya Bapak. nih Bu. Tadi siang Ibu Rizka ya kalau tidak salah Pak. Ibu Rizka kalau tidak salah ngechat bahwasanya pas dia memasukkan foto profil nih yang kayak gini misalnya nih. Pas di gambarnya udah berhasil loh Bu. Udah berhasil, ada gambarnya bagus sekali. Ketika dia upload di Google, di-upload di sini di fotonya dia menjadi buram gitu, nggak tampil gambarnya. Nah, lalu di sininya ada keterangan loh Bu, ada keterangan bahwasanya pada salah saya baca itu versi Chrome-nya itu sudah tidak memungkinkan untuk kegiatan ini. Nah, jadi perlu Bapak Ibu atau teman-teman untuk mengupdate Chrome-nya. Cara untuk mengupdate Chrome-nya agar support dengan Google Site ini kita bisa cek di titik 3 atas ini Bapak Ibu. Di bawah close ya, di bawah tanda silang, lalu pilih menghalangi. Nah, lalu di sini kita pilih yang setting ya, atau help, atau ini help, lalu about Google, Iya, klik. lalu di sini nanti ada, checking for update nanti dia. Nah, kalau yang punya saya up to date, artinya sudah versi yang terbaru. Nah, nanti Bapak Ibu, di Ibu Rizka kalau salah dengan saya. Sekalian tuh yang kemarin lanjut itu bahasa. Bahasa. Kiri bawah dikit lagi dikit bawah. Lanjut. Language. Oke, Itu nah dia. ini. Ya. Ini Bisa yang semalam ya Bu Jaga ya, Ya. ada language. Language, silakan Bapak Ibu sesuaikan. Silakan langsung pilih ya Bu Jaga ya, atau di add. Langsung pilih biasanya ya. Ini nih. Indonesianya aktifkan. Oh ini nih. Itu untuk Ini ya, spell. Indonesianya diaktifkan Bapak Ibu. Lalu di sininya langsung nambah ya. Udah cukup itu Oke. dicoba lagi. Nah, Kalau cukup nggak bisa. berubah berarti settingan di site. Ya, oke. Settingan ya. Kalau settingan di sini ada ya. Bu Juju, Bu Pak Usmi. Silakan Pak Herman. Pak Usmi coba yang berbagi itu Pak Usmi diklik Pak Usmi. Yang gambar saya berbagi ya. Ya. Nah, mungkin lupa kalau. Oke. Coba klik aja. Klik. Nah, terus. Nah, ini Pak Usmi yang bawah. Nah, mungkin kawan lupa itu. Oh ya. Nah, coba. Jadi mereka ini nggak bisa. Ini Bapak Ibu, ya dari Pak Herman yang berbaginya kalau kita pakai akun belajar ya Pak ya. Untung mengingetin. Pak Herman mengingatkan. Pak, ini tidak bisa publis dia kalau tidak dirubah Pak. Terima kasih Pak Herman. Oh iya, nih kalau berarti di publish site ini kita buat di public ya Pak Herman ya. Nah, dibuat di public, jadi nggak terbatas menggunakan akun belajar saja Bapak Ibu. Iya saya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, di sini buat public dulu biar teman-teman yang menggunakan akun biasa juga bisa melihat kalau ini cuma hanya akun belajar ya. Nah, kalau yang untuk di draft ini jangan ya Pak Herman ya. Untuk draft ini nanti project kita yang bisa dilihat oleh teman-teman yang lain. Ini dibiarkan aja Bapak Ibu. Atau di restricted
Oke, nah ini Bapak Ibu. Pantes kemarin Pak Herman ada yang di chat kalau salah saya ini. Pak Osmi katanya ininya belum tampil, nggak bisa dibuka. Mungkin ini pengaturnya Pak Herman ya. Mana ya chatnya? Ini saya kirimkan di kolom chat. Satu lagi Pak Usmi. Lanjut Pak. Pak Usmi, satu lagi. Pertanyaan Pak Haibudin tadi, ini sebenarnya pemikiran. Bukannya masalah jumlah ya. Bagaimana kita mengetahui hari ini atau besok pada saat kita mengunjungi, mungkin kita bisa mengaplikasikan lebih lanjut spreadsheet-nya ke dalam link tertentu, sehingga kita tempelkan di bawah formnya, maka akan kelihatan oh yang mengunjungi siapa-siapa. Saya tidak bisa, tapi ini idenya seperti itu. Jadi supaya tergambar kayak web kecil gitu. Jadi bisa tergambar oh yang memberikan umpan balik terakhir minggu ini siapa. Terlepas dari jumlah ya. Saya cuma mungkin jadi kita harus mengeksplor spreadsheet-nya, linknya kemana atau ke bentuk apa atau ke doc, spreadsheet-nya canggih itu. Itu saran mungkin pemikiran ke depan. Terima kasih Pak Usmi. Iya Pak. Nah, iya Pak. Jadi untuk mendesain Google Site ini ya perlu tambahan dari aplikasi-aplikasi yang lain. Nanti untuk buku tamu kita memerlukan Google Form, untuk profil kita memerlukan Google Slide misalnya. Atau secara sederhana bisa foto. Nah, untuk mengedit foto pun mungkin kita bisa menggunakan bantuan alat lain seperti Canva dan segala macamnya. Itu yang saya inikan tadi, contohkan di sini ya. Sebenarnya saya aset-aset gambar itu downloadnya di Canva. Tapi untuk memudah teman-teman atau Bapak Ibu, saya pindahkan dulu ke Google Slide. Jadi Bapak Ibu di Google Slide nanti bisa di-download sebagai PNG, lalu bisa masuk ke situ. Nah, iya Pak Habibudin juga kemarin tadi juga kirim nih untuk yang apa Hafikonnya Pak ya, bannernya, logo header nih, logo header Pak, bukan udah bagus tuh Pak. Pokoknya disesuaikan aja dengan kreasi Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu di sini udah pada ada yang sudah bagus juga. Silakan Bu Jaria. Pak, di kolom chat ini Bu Eli mengupload foto dari Drive juga mengalami hal yang sama buram, tapi saya rasa ini berkaitan dengan resolusi dari ini ya, apa resolusi dari image-nya. Kalau Canva kan besar tuh resolusinya, jadi nggak buram di upload di Google Site. Mungkin ada yang lain, ada apa pengalaman yang sama. Jadi kalau menurut saya Pak Usmi, kalau dari Canva lebih bagus, ya udah pakai yang di Canva aja. Elemennya juga lebih banyak. Betul. Ini Pak Budi ya, FBKK SMK Kabupaten Ogan Ilir. Saya familiar dengan FBKK ini. Apakah ini Pak Budi Hartono? Pak Usmi, klik setting presentation tadi di bagian mana? Bisa diulang? Klik setting yang mana Bu? Biar ya. Ada di chat ya? Ada di chat. Pak Usmi, setting presentation. Mau presentasi yang mana Pak? Pak FBKK SMK Kabupaten Ogan Ilir, boleh open mic-nya Pak? Ini ya mungkin profil slide ya Pak Budi ya. Atau browser-nya Pak? Oke. Setting presentation tadi di bagian. Iya. Oh, apa yang ini ya? Yang di bagian profil ya. Ini ada setting presentation di sini. Misalnya kita buat saya tadi ya Pak Budi. Diklik. Lalu di sini ada tombol setting. Lalu di sini ada setting presentation setting. Nah, di sini ada auto start, loop playback, delay time, lalu ada starting slide. Mungkin di sini Pak Budi mungkin bisa mewakili. Di Telegram ada pertanyaan nggak?
Oh enggak. Chat sudah ada ya kayaknya di Telegram. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin sedikit bahas tentang kajian atau tugas-tugasnya. Di hari pertama tadi Bapak Ibu, mungkin sebagai contoh di hari tugas pertama itu cukup rancangannya saja Bapak Ibu, mulai dari di halaman beranda Bapak Ibu itu sudah memiliki halamannya dulu, beranda profil, aksi nyata, umpan balik hari pertama kemarin. Lalu ada mungkin sedikit fotonya satu, lalu perkenalannya satu, misalnya cukup seperti itu dulu. Itu mungkin di halaman yang pertama. Kalau masalah untuk yang menu ini, menu yang kayak gini, tombol menu ataupun tombol media sosial ini sekedar pemanis saja Bapak Ibu, jangan dijadikan patokan. Tapi kalau Bapak Ibu mau mencoba, silakan. Ya. Bu, ada waktu 10 menit lagi. Ini ada pertanyaan dari Ibu Vera Nina. Bagaimana cara menampilkan menu beranda yang di pojok kanan atas ini loh Pak? Iya kan Ibu ya? Pojok kanan. Ya page. Cara membuat page-nya. Yang ini ya, beranda. Iya. Ya itu yang ditanyakan. Kalau ini saya lihat dari chat-nya. Oke, coba menampilkan menu pada apa? Iya, mungkin di sini ya Bu ini ya Ibu. Di sini di beranda ini kan ini sudah kita buat sebelumnya nih. Page. Nah, pastikan di menu page ini Bapak Ibu sudah membuat nih beranda, profil, aksi nyata, modul 1. Pastikan ini sudah membuat dulu. Kalau misalnya dia cuma satu halaman, tentu nggak ada itu. Lalu kalau misalnya sudah membuat tapi tidak tampil, kemungkinan ada di themes, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mengkreasikan tema yang kemarin kita bahas, biasanya ada di setting, di edit ya mungkin ya. Nah, di edit Bapak Ibu ada di navigation. Coba dicek di navigation ya. Lalu di sini yang ini mungkin apa transparan atau yang seperti ini. Kalau transparan dia akan menyesuaikan dengan headernya, Tapi kalau kita klik ini akan menjadi sebuah warna. Warnanya bisa kita pilih kok. Mau merah, mau agak gelap, mungkin seperti itu. Lalu di mana lagi ya navigasinya itu? Oh ya, ada atau satu lagi di sebelah sini itu di edit logo, dipilih yang di edit logo yang ada di sebelah kiri edit logo. Lalu di navigationnya di sini bisa di mode, bisa jadi di sini modenya Ibu pilih top atau pilih slide. Kalau terpilih slide artinya pada salah di samping dia, nah, gitu ya. Ada garis 3 itu Pak. Nah munculnya di situ. Nah munculnya adanya di sini. Bagusnya yang top Pak. Iya. Itu mungkin. Mungkin di sini Bu. Nah kalau versi desktop atau versi komputer sih bagusnya di top. Tapi ketika kita melihat di versi smartphone tetap ada di samping Bu, Bapak Ibu. Tampilannya coba kita cek ya. Ini kan tampilannya. Kita coba tampilan light nih smartphone. Nah, tetap biasanya ada di sini juga. Nah, ya kan? Ini tampilan HP. Nah, tapi kalau kita ke versi tablet kan lebih bagus nih di atas. Ya, itu pemikiran sendiri ya, pandangan sendiri. Bapak Ibu silakan kreasikan mana yang lebih baik. Baik, terima kasih Pak Usmi. Ini Bu Metrina. Bu Metrina, jika bukan CGP atau PGP, untuk menu aksi nyatanya ini berkaitan dengan tugas Pak Usmi sepertinya. Apa di aksi nyata itu, di menu aksi nyata, apa tetap menampilkan modul 1, 2, 3,
atau tidak, Pak Usmi? Oke. Mungkin nanti Pak Herman yang nambahin ya, mungkin kalau ini Pak ya. Untuk yang bukan CGP, tapi kan guru, kita mungkin bisa kreasikan dengan apa ya, kegiatan yang menginspirasi lah mungkin ya, Bu Metrina, mungkin praktik baik yang kita lakukan, penerapan strategi pembelajaran yang menarik, yang bisa menginspirasi begitu Bapak Ibu. Mungkin di situ ganti aja menunya, bukan aksi nyata, mungkin praktik baik, mungkin begitu. Bisa disesuaikan saja Bapak Ibu. Silakan Pak Herman kalau ada tambahan. Ini yang bukan KCP mungkin. Oh, ini bukan menjawab Pak Usmi ya, sekedar saran ya. Ya. Inti pelatihan ini Bapak Ibu, kita kan belajarnya Google Site. Paling yang penting aturan yang diberikan narasumber ini, bagaimana memasukkan, membuat A, B, membuat halaman. Masalah isi, saya rasa Pak Usmi bebas saja ya. Misalkan ibu ini ya oke, beranda mungkin perlu, profil mungkin perlu. Mungkin di aksinya aja ganti aja Bu, mungkin materi pelajaran. Ya, bab 1, jadi di modul aksi nyata 1 bab 1, atau langsung ke judul materi bab 1 bab 2, mungkin seperti itu. Atau yang di belakangnya umpan baliknya ganti soal atau latihan, mungkin menampilkan Google Form seperti itu. Jadi Bapak Ibu, saya tidak usah kaku, yang penting intinya kita belajar Google Site dan paham dari narasumber. Saya rasa itu usul dari pertimbangan juga dari saya Pak Usmi, bukan menjawab ya. Mungkin panitia hal-hal itu mungkin sepakat atau tidak sepakat. Terima kasih. Sepakat dong Pak. Sepakat lah Pak. Pokoknya disesuaikan saja lah Pak. Pada intinya Bapak Ibu, di situ mungkin kan ada di kantong tugas itu sudah saya jelaskan, di situ mengandung video YouTube gitu. Nah, pada intinya kami mau melihat Bapak Ibu sudah bisa nih ngupload dari YouTube, sudah bisa nih ngupload Google Form, sudah bisa nih membuat image galeri atau image carousel gitu. Seperti itu Bapak Ibu sebenarnya. Pada intinya isinya kreasi Bapak. Baik, ada lagi tambahan Pak Herman? Cukup. Oke, Bu Peranina, ada yang mau ditambahkan Bu Peranina? Kita ada waktu 4 menit lagi, silakan Ibu. Boleh open mic-nya Ibu. Bisa ya? Oke, baik. Terima kasih Bu Jairia. Penjelasan dari Pak Usmi dan Pak Herman tadi hampir cukup jelas. Berarti begitu kita buka yang bagian page, tadi keluar subpage, kita atur sendiri yang judul pertama kayak beranda, profil, aksi nyatanya itu ya Pak ya. Terus juga kan itu ada satu, misalnya kita tulis beranda. Kalau mau kita tambah profil lagi, berarti mau kita tambahkan lagi begitu ya Pak ya? Open mic-nya dulu Pak Usmi. Oke. Iya, ini saya betul. Iya Bu, betul sekali Bu yang Bu maksud tadi. Jadi di apa? Sebutkan di sini dulu. Di page ya Bapak Ibu, Bu di sini kan udah ada nih, ada beberapa menu nih ya, beberapa menu ada di sini. Lalu kalau kita mau nambahkan lagi nih satu lagi, misalnya saya lupa pendidikan misalnya, tinggal arahkan lagi ke sini Bu, ke arah tanda plus, lalu klik yang pilih yang new page, tinggal tambahin nih apa namanya, pendidikan. Nah pilih dan langsung muncul di bawah ini, muncul di atas ini pendidikan, lalu di sini juga muncul. Nah, kalau misalnya salah nih urutannya mau profil dulu ya Pak ya? Iya, ditarik, tinggal tarik ke bawah. Maka susunannya akan menyesuaikan. Kan seperti itu Bu. Oh iya. Makasih ya Pak Usmi, terima kasih banyak. Sudah. Oh iya Bu, Iya silakan Pak. Tambahan nih satu lagi, ada yang
nanya nih, untuk membuat icon ya, membuat icon saya tuh sudah kasih tutorial loh kan. Di tutorial saya itu ada menambahkan icon, Bu. Jadi kalau untuk memakai Windows 11, Bapak Ibu bisa pakai menambahkan ikonnya, tekan tombol Windows, lalu tekan tombol titik di keyboardnya ya. Lalu akan muncul nih emoji. Tinggal Bapak Ibu cari, misalnya berandanya biasanya rumah ya. Nah, klik. Lalu akan muncul tanda rumah. Oke, pilih down. Lalu akan muncul nih di beranda kita tanda rumah di atasnya. Lalu akan semakin menarik gitu ya. Atau nih, Pak, saya pakai Windows 7 atau pakai Windows 10 nggak nampil nih kalau ditekan tombol tadi. Boleh Bapak Ibu cari yang di bahan kita, di bahannya sudah saya sertakan link emoji. Link emoji emojipedia.org. Sini Bapak Ibu. Atau kalau nak ngakal ini Bapak Ibu, copy dulu di WA. WA kan banyak tuh emoji-emojinya. Nanti buka WA web di copy bisa. Nah, di sini bisa kita klik dulu. Kita coba Emojipedia. Nah, di Emojipedia ini silakan Bapak Ibu cari emojinya apa yang mau. Lalu, nah di sini ada pilihan emojinya seperti ini. Diklik. Lalu Bapak Ibu, ini rumahnya. Nah, mungkin di copy yang ini, pilih copy and paste. Copy, lalu kita misalnya ke Google. Tempat kita misalnya di sini nih, properties, kita ubah nama. Tinggal kita pastekan atau Ctrl V. Nah, langsung ada sama. Itu Bapak Ibu. Itu tipsnya untuk memperindah aja sih Bapak Ibu. Nggak jadi indikator penilaian. Ibu Eka Novianti silakan. 2 menit Ibu. Ini bisa dipotong. Iya, terima kasih. Izin tutup kamera karena sinyal saya agak bermasalah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Eka Novianti dari Kabupaten Muara Enim. Saya ingin bertanya, untuk yang bagian navigasi itu kalau misalnya kita ganti warna di profil, misalnya kita ganti warnanya biru. Nah, pas kita kembali ke halaman beranda, warnanya tetap biru gitu, nggak bisa berubah sesuai kehendak ya. Kalau seperti yang dicontohkan tadi kan misalnya di beranda gambarnya yang ini, misalnya kita kasih beda gambar untuk halaman headernya. Kemudian yang di profil kita ganti juga headernya, mungkin gambarnya yang ini. Nah, tapi untuk navigasinya kayaknya nggak bisa berubah. Apakah memang seperti itu atau gimana ya? Itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya Bu, nampaknya untuk yang warna navigasi di sini ya, Ibu ya, yang di atas nih kan, yang mulai dari portofolio, bermansa, beranda, profil pendidikan ini kayaknya untuk semua Bu, untuk semua. Jadi tidak bisa dirubah layarnya header. Jadi kita tinggal pilih yang di tema, di navigasi ya, tinggal disesuaikan warnanya apa. Nah, kalau mungkin mau berbeda tadi Bu ya, kita bisa yang ini, yang transparent aja, di transparent. Nah, diklik diaktifkan transparentnya, lalu akan menyesuaikan dengan gambar yang headernya. Contoh kayak saya aktifkan nih transparentnya. Ini tidak aktif, ini aktif transparentnya. Jadi ketika kita ke sini ke beranda akan menyesuaikan warnanya dengan yang headernya beranda. Lalu ketika kita ke profil, maka akan menyesuaikan dengan yang di profil. Ya.
kalau kita ke pendidikan, kita sesuaikan ke pendidikan. Misalnya kita ubah nih yang pendidikannya dengan yang ini. Kita ubah yang select, kita ubah yang agak warna lain. Mungkin yang ini deh. Kita pilih untuk yang ini. Oke. Nah, kita akan menyesuaikan. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih Pak infonya. Sama-sama. Pak, pacak diandu enggak itu, Pak? Oh, Bisa diambil. diandu enggak? Bisa. Oke. Ini ada tombol Gimana, undo. Pak? Oh, Nah, begitu. ini Jadi tinggal ada undo tombol. ya. Kalau ya betul, kalau Bapak salah, ada mungkin yang salah, baru seperti yang tulisannya mungkin lebih bagus yang tadi nih, bisa Bapak Ibu andukan undo last action. Ini kan berubah kembali. Wah, keren. Terima kasih Pak Usmi. Baik, waktu kita sudah habis Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah hadir. Sampai jumpa besok. Untuk pertanyaan lainnya, ini kita akan selesaikan di grup Telegram. Di jam yang sama Pak Usmi? Ya, di grup Telegram di jam yang sama Bapak Ibu. Untuk materi yang terakhir ini ya berlanjut sih. Kita akan membuat proyek di halaman yang umpan balik dan nyata. Pada intinya nanti sama. Pada intinya nanti menjadi satu proyek, yaitu bentuknya portofolio digital yang sudah bisa kita baca. Apapun informasinya. Silakan Pak Herman. Ada tambahan Pak? Tidak ada, Bu, tidak. Oh, saya kira Bapak mau tambah yang mau dijelasin. Ibu Emilda nggak jadi ya nanya ya? Tadi Bu Emilda udah ngangkat tangan loh. Jangan lupa foto ya. Ya. Bu Emil, mau tanya nggak? Suaranya Bu belum terdengar. Di chat aja coba Bu, karena suaranya nggak terdengar sama sekali di saya. Nanti kami cek lagi kolom chatnya. Ada recordnya juga, kalau ada pertanyaan yang belum kami jawab akan kami jawab di Telegram ya Bapak Ibu. Tenang saja. Ini mungkin ada kekhawatiran, saya terlambat mengikuti Zoom. Bapak Ibu tenang saja, ini ada recordnya, nanti dikirimkan. Lalu kemudian kalau ada yang belum jelas, Bapak Ibu boleh nanti ada tadi ini ya, file Google Doc-nya. Lengkap dengan link kan Pak Usmi? Lengkap Bu, nanti saya share. Sudah di-share belum Pak? Tadi saya lihat Belum. Bapak share ke Telegram. Oh belum ya, bukan yang itu. Baik Bapak Ibu jangan khawatir ya. Terima kasih untuk malam ini, semoga sehat selalu. Pak Andri baru muncul. Pak Andri mau ngapain Pak? Mau nanya. Bu Juju, itu ada pertanyaan dari Bu Rahmi. Oh. Di Telegram. Bu Rahmi Mary ya. Nanti dijawab di Telegram aja ya Pak, soalnya udah 20.22. Pak Usmi kalau masih kuat silakan kalau mau dijawab. Bersedia menjawab Pak? Ya, silakan Bu, mumpung masih. Saya tidak membuka Telegram ini, saya cek dulu di HP ya. Apa Pak Anton pertanyaannya Pak? Telegram. Bapak Ibu Rahmi izin Mary. bertanya, aksinya atau umpan balik itu apakah boleh misalnya video pembuatan fermentasi atau foto-foto kegiatan saat KBM Supron? Silakan Pak. Oke, boleh saja isinya, tapi lebih baik sih mungkin di pembuatan fermentasi atau foto-foto kegiatan itu di yang aksi nyatanya Bu, mungkin lebih mengena. Namun di menu umpan balik itu kita lebih fokuskan Bapak Ibu bisa mengupload Google Form yang ada di sana, bisa memasukkan Google Form. Mungkin itu Bu, pada intinya tuh di umpan balik itu kami ingin peserta itu bisa memasukkan Google Form yang ada di memasukkan Google Form lah intinya seperti itu. Ada intinya. Mungkin Ibu ini maksudnya bukan CGP sama pertanyaan sebelumnya Pak Usmi.
Jadi umum aja ya yang di-upload nanti. Boleh nanti Iya. ketik lagi di kolom chat, soalnya di kolom chat Telegram sepertinya Bu Rahmi nggak standby di Zoom. Pada intinya sih Pak, kita maunya peserta bisa untuk masukkan Google Form-nya. Yang sederhana aja Bu, nggak apa-apa. Misalnya soal ataupun hanya sekedar minta nama, minta masukan dan saran, mungkin bisa seperti itu. Pada intinya itu bisa memasukkan Google Form lah, indikator pencapaiannya. Ini Bu Joy ada pertanyaan juga nih di kolom chat ini kita. Mana ya yang ini ya, untuk memasukkan link, misalnya halaman chat kita dimasukkan link dari situs lain, nah itu sangat sangat bisa Bapak Ibu, dari Pak Muhammad Edward, sangat bisa. Kita bisa membuatnya di embed ya, insert embed ini. Nah Bapak Ibu, kita bisa masukkan ke insert embed. Misalnya kita praktikan, kita embed. Nah, kita masukkan URL-nya apa yang mau kita masukkan Bapak Ibu. Kita mau memasukkan apa nih, terserah, apa Facebook kita, yang YouTube kita bisa kok. Nah, tapi tadi sudah kami bahas dengan Pak Herman, ketika kita memasukkan sebuah URL, anggaplah kita mencari Wikipedia, seperti ini, Bapak Ibu. Ini ya, mungkin seperti ini. Kita copy linknya, lalu kita masukkan ke embed URL. Nah, jadi seperti ini. Nah, wallpaper atau ini, kita bisa insert. Bisa, Bapak Ibu. Jadi masuk ke sini link Wikipedia-nya. Tapi kalau tidak salah, pengalaman kami ya Bapak Ibu, ketika kita membukanya di previewnya di smartphone, maka dia akan terpotong. Enggak sih? Jadi mengecil seperti ini. Jadi agak tampilannya lebih gitu Bapak Ibu. Ada gerak lagi ke kanan, ke kiri, ke bawah. Tapi ketika kita masukkan ke large, dia akan lebih baik ke resolusi. Mungkin seperti itu Pak. Ini enaknya Google Site ya, dia fit to another device juga. Pak Herman, ada yang mau ditambahkan sepertinya? Silakan Pak. Cukup kita Bu Juju. Saya rasa cukup lah. Besok tidak bisa lagi ya kita ya, besok terawih ya. Ya, besok di kolom chat aja yang Telegram Pak Usmi, Pak Herman. Ya. Atau mau jam 12, Pak Usmi masih mute Pak. Iya betul Bu. Kayaknya tinggal untuk hari besok itu tinggal tutorialnya, video tutorialnya aja Bu. Soalnya untuk memasukkan link YouTube, memasukkan video YouTube tadi sudah kita bahas di sini, memasukkan Google Form juga sudah kita bahas. Tinggal pengulangannya saja di hari ketiga. Nah, lalu kalau memang besok kita sudah tarawih ya, berarti kita memulainya lebih siang, mungkin jam 3. Seperti itu Bu Jer. 1 jam, jangan lebih Pak, soalnya ibu-ibu mau masak. Betul Bu. Dengar deh Bu, cuman penyampaian tugasnya. Oh ya, apakah tugas ini harus segera dikumpul? Misalnya hari pertama ini tugasnya hari itu harus dikumpul Pak. Bapak-bapak narasumber, gimana? Baik, tadi kita juga sudah diskusi dengan panitia bahwasanya kayaknya nggak bisa kita selesaikan, misalnya 3 tugas hari besok selesai. Kami juga memaklumi Bapak Ibu memiliki kegiatan-kegiatan yang lainnya, jadi untuk merancang proyek-proyek ini memang butuh waktu. Terjadi ketika di tugas 1, kan tugas 1 kita malam kita mulainya, lalu Bapak Ibu mengerjakannya di hari ini tadi, siang tadi, mungkin hanya 15 orang. Jadi kami akan memberikan waktu mungkin sampai hari Jumat, mungkin Bapak Ibu, mungkin sampai hari Jumat batas pengumpulan tugasnya, tugas 1, 2, 3. Tadi link profil, link aksi nyata, dan link umpan balik. Dan seperti pada intinya sih sama.
ketika kami juga membuka link profil Bapak Ibu, kami bisa jalan-jalan juga ke link umpan balik Bapak Ibu. Jadi kami bisa mengecek, oh ini ada Google Form-nya, ini ada Google Slide-nya, ini bisa memasukkan foto, bisa memasukkan video YouTube. Mungkin seperti itu cara menilainya. Nah, lalu untuk isinya, konteks isinya, yang CGP khususnya, sudah sesuai apa belum dengan konteksnya, nanti saya serahkan ke Pak Herman. Bukan ke saya Pak Usmi, ke Baik, saya kembalikan ke Bu Jaria. Baru datang lagi Bu Pina. Saya pamit dulu. Oke, sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan sampai di sini pertemuan malam ini. Terima kasih banyak sudah hadir. Jangan lupa mengisi daftar hadir, karena nanti kami akan melaporkan ke Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan untuk menandatangani kelulusan Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, jika terkendala dalam pengerjaan tugas, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada para narasumber dan bertanya ke teman-teman lainnya yang ada di grup Telegram. Jadi kita saling sharing, bukan saling mengajari Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu, kami sudahi sampai di sini. Saya Joeria. Pak, ya silakan Pak Usmi. Ya, silakan kita foto dulu Bapak Ibu ya. Nah, oke, ada 5 halaman begitu. Pasang foto. Saya atau Bapak yang mau foto? Ya, silakan Bu Joeria. Baik. Tuh anak saya. Ini kalau sudah bisa main gadget seperti ini. Permisi ya. Nah, 1, 2, 3 open cam-nya. Pakai gaya apa? Bu Reni boleh gaya apa? 1, 2, 3. Gaya atap boleh? 1, 2, 3. Terbang bersama. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi yang Mantan terbang. 1, 2, 3, silakan Bu Helen. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Berikan senyum termanis malam ini. 1, 2, 3, 5. Ulang lagi. Bu Helen boleh memandu. 1, 2, 3, senyum terbaik. Sip. Terima kasih Bapak Ibu, nanti dikirim ke Telegram dari Bu Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Sukses ya Bapak Ibu yang mau mendaftar CGP, juga CGP yang sedang melaksanakan programnya. Jangan menyerah, tugas memang banyak, tapi kalau tidak digawe ke itu saro memang. Yang dari Sulawesi, terima kasih banyak. Besok kita ke grup Telegram untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.